memang menarik Pak Angga tentang branding. Karena beberapa teman-teman saat ini di awal-awal tahun 2023 di Januari, kemudian di Februari kemarin ketika kita keliling Pak Angga, salah satu yang dikeluhkan sepi, kemudian penjualan turun, kemudian nggak seperti biasanya. Ini kan perlu difikirkan dan segera gerak. Ini harapannya dengan kita punya empati, menghadirkan materi branding ini, teman-teman bisa sedikit tercerahkan sehingga bisa, oh ternyata hal ini yang perlu dibenahi, seperti itu Pak Angga. Oke. Itu ada berapa toko Pak Erik yang Pak Erik kunjungi di awal tahun ini ya, sampai ada kesimpulan katanya agak sepi, itu ada berapa toko Pak Erik? 10 lebih ya, hampir ya, bahkan beberapa yang sampai komen gini, di Januari itu Pak Eri, ya alhamdulillah kalau di Februari sama Maret ini sudah mulai naik Pak Eri. Di Januari kemarin tuh selama saya buka atau bisnis herbal ini, baru kali ini nih ngerasain kalau bahasa kemarau yang luar biasa di Januari kemarin. Seolah-olah Pak, karena nggak bisa juga disimpulkan benar ya Pak, seolah-olah isu yang tahun kemarin itu yang ditakutin tentang resesi itu benar adanya gitu. Nah, padahal di tempat yang lainnya ada cerita juga, beliau bilang, wah si bulan kemarin ke tempat saya Pak Eri, si bulan kemarin. Nah, ketika saya bilang di tempat saya sepi, dia bilang di tempat saya ramai. Di tempat saya ramai dan bahkan grafiknya penjualannya meningkat, dia bilang gitu. Ini ada apa dengan punya saya Pak Erik gitu kan? Masya Allah, berarti kan nggak bisa dibenarkan juga gitu. Nah, karena ternyata di tempat yang lainnya sama-sama juga bisnis herbal, sohibnya sahabatnya bilang di tempat saya bahkan grafiknya tidak naik gitu. Nah, ini kan butuh yang namanya evaluasi ya Pak enggak ya? Evaluasi tentang ada apa ini? Jangan-jangan itu cuma persepsi personal aja, pribadi saja. Di tempat kita sepi, ternyata di toko sebelah ramai kan gitu. Di toko sebelah ramai. Iya, resesinya jadinya nggak jadi gitu ya Pak Erik? Tetap jadi ya? Nah itu dalam artian nggak bisa disimpulkan juga dihubungkan dengan resesi gitu nah Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin tetap sepi tapi belum tentu karena resesi. Iya. Jadi penyebabnya kemungkinan dua, ya resesi dan penyebab yang belum diketahui itu apa. Iya. Kalau banyak faktor Pak. Masya Allah. Berarti hari ini kita akan memberikan solusi bagaimana biar ramai nanti Pak Erik. Nah ya, salah satu yang kita mau bahas pada hari ini insya Allah, biasanya kita sudah bahas tentang sales, kita juga bahas tentang marketing, kita juga bahas tentang product knowledge. Nah untuk hari ini insya Allah semoga diberikan kemudahan sama Allah, kita akan bahas tentang branding Pak Angga. Masya Allah, meskipun nanti materinya agak berat, mudah-mudahan teman-teman bisa nerima baik. Kemarin kalau saya lihat Pak Erik punya rencana nih bagi siapa saja yang ikut hari ini, betul. ikut juga. Iya. Ya, jaringan pertama. Live Zoom, Jaringan maupun Facebook dari karya. Dari jaringan resmi yang terdaftar di terutama dari Stomis distributor. Iya. Yang ikut dari ini nanti akan ada giveaway besar-besaran. Besar-besaran, benar Pak Erik? Giveaway besar-besaran serupa subsidi. Iya betul. Subsidi untuk membranding toko. Jadi nanti salah satu branding kan untuk fisik ya, tampilan. Dan subsidi besar-besaran dari karya tadi ini untuk rekan-rekan jaringan resmi terutama yang terdaftar ya, itu distributor maupun agen. Jadi stay tune, jangan karena tetap di sini tonton sampai akhir, nanti kita akan share di pertengahan atau di akhir acara bagaimana caranya mendapatkan giveaway besar-besaran berupa subsidi untuk branding toko. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya teman-teman ini ya yang ikut Zoom hari ini ya Bang ya. Mantap. Kita cek ada berapa ini ya. Iya. Masya Allah, ada banyak sekali. Dari mana aja nih?
kita cek Iya, yang hadir. iya. Insya Allah, mudah-mudahan rezekinya teman-teman nanti. Dari Pak Ahmad Effendi dari Pak Tabah, Pak Ade, Adawa Sejati, oke, selamat datang di Adawa Sejati. Pak Ali Basalama dari BMS ini Tasikmalaya ya. Dan Pak Jamudati, Rasulullah SAW dari Sulawesi Selatan. Ibu Cina Sari, Pak Hasan dari Atas, kemudian Pak Mulyadi, Pak Mudiono, Pak Effendi, Abdul, banyak sekali ini banyak juga yang namanya nggak jadi aja cuma belum di. Oke, Berapa total Bang? dan ada 3 Pak Erik. Masya Allah, Masya Allah. Ada 30 lebih lah. Kemudian yang di live itu ada berapa mas yang sudah join? LFA Instagram. Oke, pokoknya nanti yang sudah join di live Zoom maupun di live Instagram maupun di Facebook ya. Iya. Nanti kita sekarang berupa speaker untuk branding toko. Oke, masuk materi Mbak Erik. Oke, Masya Allah. Oke, saya pikir. Oke. Oh ya sudah saya ini Pak Erik. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu teman-teman ketahui, Zoom Herbal Utama kita sajikan hadir ke teman-teman jejaring Herbal Utama. Harapannya memang nanti bisa membantu teman-teman jejaring Herbal Utama dimanapun teman-teman berada. Untuk kali ini kita akan bahas tentang cara branding toko herbal. Makin dikenal, makin banyak closingan gitu ya Pak Angga ya. Kita buka, minta tolong slide berikutnya. Berikutnya teman-teman, admin dibantu slide kedua. Udah nih, ini coba dijawab teman-teman Zoom yang ikut. Pentingkah toko herbal punya branding? Ayo coba. Penting, tidak penting, atau penting banget? Yang sudah join baik di live Zoom maupun di Instagram boleh ikutan jawab. Nanti bacakan. Oke, ini dari Pak Ali Basalama. Penting banget. Oke. Ini atasnya siapa ini? Oh, dari Lugar Agency. Very important. Penting banget. Oke. Masya Allah. Kemudian Pak Windono yang toko herbal musiman penting banget. Rata-rata penting banget ini. Penting ya, Masya Allah. Berarti teman-teman sudah aware tentang pentingnya branding ini Pak Angga. Karena beberapa teman-teman ngatain, kita cuma UKM, nggak penting. Yang penting sales, yang penting penjualan. Ternyata beberapa teman-teman jawab tadi bahwasanya branding sudah aware tentang pentingnya branding ya Pak Angga. Nah, ini branding toko herbal masing-masing. Kita lanjut bantu slide berikutnya Mas. Siap. Nah, ini pertanyaan juga yang harus teman-teman jawab nih sebelum kita masuk ke materi lagi nih. Nah, coba saya mau tahu jawaban teman-teman nih. Kita ini pembisnis atau pedagang? Nah, ya, coba. Karena nanti materi branding ini nanti ada hubungannya tentang posisi kita nih. Makom kita ini apa sih? Pembisnis apa pedagang? Coba teman-teman bisa share di chat atau bisa langsung on kamera, bisa suara ataupun di chat. Teman-teman ini memosisikan dirinya sebagai apa nih? Apakah pebisnis atau pedagang? Oke, ini sudah ada yang jawab Pak Erik dari Nusa Agensi, goalnya mau bisnis Pak Erik. Kemudian dari toko herbal musiman, pebisnis atau pengusaha, Pak Ali Basalama, bisnis. Bukan di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan pedagang nih. Dia kalau pedagang dia berpikir hanya teknis. Adapun pembisnis dia selain teknis juga berpikir strategis Pak Angga. Pedagang dia profit oriented Pak Angga.
mikirnya sales, mikirnya profit, untung berapa, cuan berapa. Kalau pebisnis selain profit, dia juga value oriented, Pak Angga. Apa ini value oriented, Pak Angga? Wah, apa ini? Mungkin nanti bisa jelaskan, Pak. Kan materi yang bikin antum, Pak. Saya yang jelasin. Selain profit yang dia kejar, dia juga menyampaikan value, kebermanfaatan yang dia sampaikan. Kemudian pedagang, hidup untuk jangka pendek. Dia cuma mikirnya mungkin hari ini saya makan apa, hari ini closingan berapa. Tapi kalau pebisnis, dia hidup untuk jangka panjang, Pak. Dia bukan hanya mikirkan dirinya aja, tapi dia mikirkan timnya. Dia mikirkan jangka panjang, Pak Angga. Gimana kemudian usahanya itu nggak hanya untuk hari ini saja, nggak hanya untuk pekan ini saja, nggak hanya untuk bulan ini saja, nggak hanya untuk tahun ini saja. Bagaimana usahanya, bisnisnya itu dia bisa berkah ya, bermanfaat secara luas dan secara lebih panjang lagi. Tidak hanya sekarang untuk hari ini saja. Nah, ini jangka panjang. Kemudian pedagang dia mikirnya cuma omset yang diberikan sales. Sedangkan kalau pembisnis yang dipikirkan asetku tambah apa nih? Asetku bertambah apa nih? Asetku tambah apa? Makanya salah satu tugas bisnis kan akuisisi aset ya, makanya sana. Kalau tadi Pak Erik bercerita hidup untuk jangka pendek, hari ini mau makan apa? Kalau bisnis mungkin mau makan siapa gitu ya. Apa yang waduh, kita mau akuisisi siapa nih? Kita mau makan siapa nih? Iya betul itu. Kalau bahasa kita di diskusi kita tiap hari, lebih baik menyerang daripada apa Pak Erik? Diserang. Oh, iya. Lebih baik kita menyerang daripada diserang. Lebih baik kita mengakuisisi daripada kita diakuisisi, kan gitu. Ini tergambar ya teman-teman, karena nanti di tataran ini nanti akan berbeda banget tentang pedagang sama pembisnis, Pak Angga. Oke, siap. Dibantu slide berikutnya, Mas. Nah, ini akan kelihatan makomnya. Ya ini. Udah keluar ya, Pak Angga ya? Belum. Coba lagi. Masih loading sepertinya. Bukan satu. Sebelum ini, Mas. Ya. Nah, ini. Nah, coba teman-teman perhatiin yang paling bawah tuh, yang paling bawah. Kalau pedagang, dia cuma fokus di sales, Pak. Oke, siap. Penjualnya gimana? Hari ini gimana penjualannya? Target terpenuhi nggak? Oke. Profit berapa kita hari ini? Itu yang dipikirkan. Adapun pembisnis, dia selain mikirkan sales, dia juga mikirin tuh marketing dan branding. Oke, siap. Dia mikirin tuh bagaimana kemudian create demand, menciptakan permintaan. Dia mikir tuh bagaimana kemudian dia punya branding di toko herbalnya. Gimana kemudian tokonya punya posisi di benak konsumen. Oke. Nah, tergambar ya teman-teman ini. Nah, ini perbedaan yang sangat krusial antara pedagang dengan pembisnis. Dia nggak hanya mikirin sell talk, tapi juga mikirin marketing dan branding. Oke, siap. Pak ini mikirin apa, Bang? Baca ini, Pak Erik. Lanjut, tolong dibantu teman-teman. Apa namanya? Udah ya, keluar. Nah, masuk. Ini pelan-pelan ini teman-teman, pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa nanti ya difahami. Karena kita sudah pernah belajar sales, belajar marketing, kita belajar funneling, kita belajar customer journey ya, Bang ya. Mudah-mudahan nggak abot, nggak berat di sini nih, di bagian ini. Udah muncul ya? Udah muncul makanya. Bisa di zoom juga ya. Nah, ini teman-teman perjalanan posisi branding antara marketing sama selling nih, Pak Angga. Oke. Kalau kita ngomongin selling sama marketing, itu makomnya yang di bawah nih, Pak Angga. Yang abu-abu. Nah, yang abu-abu ini. Selling itu goalnya transaksi. Marketing itu aktivitasnya create demand. Menciptakan permintaan. Sales gimana ada closingan. Dan aktivitasnya berbeda dengan branding, nanti aktivitasnya berbeda. Makanya di sini
kalau di selling di marketing 1.0 ini dari beliau Pak Bi ya Bang ya, pakar branding Indonesia. Nah, di sini ada namanya customer journey ya Bang ya, customer journey atau funneling yang bawah ini. Oke, ya. Dari market yang full sampai hot, kemudian terjadi transaksi. Nah, di sini aware, kemudian dia tahu, kemudian dia tertarik, kemudian dia menimbang-nimbang, berpikir, sampai proses penjualan transaksi. Ini makomnya selling sama marketing. Makomnya selling sama marketing. Bagaimana kemudian menciptakan demand, permintaan, dan menciptakan transaksi. Nah, adapun branding yang kita sedang bahas pagi hari ini, siang hari ini, itu makomnya lebih tinggi lagi nih Bang, Masya Allah ini. Makanya pelan-pelan nih, kita sudah berhasil mungkin ya di selling dan marketing. Sekarang bagaimana kita punya branding, terlebih di toko herbal kita, di toko kita, di bisnis kita. Nah, di sini ada aktivitas branding, bagaimana kemudian geser lagi, sehingga market tadi bisa loyal, ada experience tadi ya Bang ya. Setelah beli dia, kemudian ada experience. Oh, experience. Merasakan market kita, pelanggan kita merasakan wow experience, kemudian menjadi loyal itu gimana caranya jadi loyal, kemudian bagaimana bisa ini mengkultuskan sudah makomnya berbeda lagi di atas loyal banget sampai ke advocate ini pembelaan ya Bang ya, melakukan pembelaan. Bela ketika brand kita, toko kita kemudian diserang atau kemudian direndahkan atau apa, kita nggak usah ngomong, nggak usah macam-macam. Market kita, pelanggan kita yang sebagaimana ada kasus kawan hari salah satu brand yang dari itu yang apa ya? Beda lagi ya kayak bagaimana kemudian ketika branding sudah tertancap, mereka melakukan pembelaan Bang, melakukan pembelaan. Nah, ini goal kita nih. Bagaimana kemudian teman-teman punya pelanggan bukan hanya sekedar loyal, bukan sekedar kultus, tapi advocate. Nah, bisa dipahami ya teman-teman, pelan-pelan ini. Tapi insya Allah kalau teman-teman ngikutin belajar kita di Zoom Herbal Utama, kita udah bahas pernah selling, kita juga pernah bahas marketing, branding yang kita mau bahas ini insya Allah ringan, gampang. Tapi kalau belum pernah, agak berat nih Bang. Kita lanjut dulu aja, lanjut slide-nya Mas. Dilanjut Mas, slide-nya Mas. Keluar hijau. Nah, ya ini. Nah, ini teman-teman, ini goal atau tujuan marketing, selling sama branding. Beda. Makanya aktivitasnya beda. Idealnya orangnya beda Pak. Karena aktivitasnya beda, kemudian goal yang mau dituju beda. Ini objektivitas. Objeknya siapa ini? Kalau marketing, market share. Kita ngerebut tuh, menciptakan demand. Bagaimana kemudian yang belum pernah butuh dengan toko herbal kita bisa merasa butuh dengan toko herbal kita. Nah, ini marketing nih, menciptakan demand. Selling, goalnya apa? Omset, di mana terjadi transaksi. Yang sudah transaksi, bagaimana transaksinya lebih sering lagi. Yang sudah lebih sering lagi, bagaimana transaksinya lebih banyak lagi. Ini selling. Kemudian branding. Nah, branding ini bagaimana kemudian kita memberikan jati diri kepada konsumen. Ketika seseorang beli di toko herbal kita, menjadi seorang yang kemudian kalau berobat itu menggunakan herbal. Kalau sakit itu menggunakan herbal utama. Nah, sampai ke situ. Kemudian yang kedua, manfaat yang dicari. Manfaatnya apa yang dicari? Kalau marketing fisik, selling fisik, kalau branding ikatan emosi. Lebih dalam lagi nih. Di depan kita ini berjejer ya Bang ya, atau herbal ya. Bahkan sudah brandingnya sudah nancep ya Bang ya di Jalan Magelang Jogja ini Bang ya. Magelang ini. Semua sama, duanya produk herbal. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menang
belinya ke kita dengan mengikat, ada ikatan emosi pada customer kita, Oke. pada pelanggan-pelanggan kita. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Lanjutnya, yang diperoleh konsumen. Apa yang akan diperoleh konsumen? Kalau marketing, konsumen mendapatkan apa? Selling juga seperti itu, konsumen mendapatkan apa? Tentunya produk ya Pak Angga ya. Kemudian branding, konsumen menjadi siapa? Menjadi siapa? Nah, ini goalnya. Goalnya kalau marketing demand ya menciptakan permintaan tadi. Marketing menciptakan permintaan. Aktivitasnya itu gimana tercipta permintaan. Kemudian kalau selling closing terjadi transaksi, itu goalnya selling. Kemudian branding apa? Goalnya loyal, terjadi loyalitas. Loyal, nggak geser. Ya kalau beli herbal itu toko herbal kita. Nggak ke yang lainnya, meskipun ini berjejer-jejer toko herbal, tapi kalau dia butuh herbal, tetap toko herbal kita. Kemudian waktu, Pak Angga. Nah, ini waktu yang perlu disiapkan teman-teman ketika ngomongin branding. Nah, di sini nih, kalau marketing sama selling mungkin jangka pendek ya, Pak Angga. Tapi kalau branding ini jangka panjang. Oke, siap. Jangka panjang, perlu konsistensi, perlu repetisi, perlu diferensiasi. Itu Masya Allah, nggak cukup sehari, 2 hari, nggak cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Terus menerus pokoknya. Makanya harus ada namanya program branding. Kayak yang kita lakuin sekarang kan ya Pak Angga ya. Di timnya Pak Angga sedang bangun branding ya Pak. Kalau banget selain dibantu dengan pihak luar, kita juga lihat sendiri ya Pak Angga ya. Iya, betul. Bangun tim, bagaimana kemudian branding herbal utama itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin nancep di hati konsumen, di hati pelanggan. Banyak aktivitas yang kita lakukan tentang branding ya Pak Angga ya. Yes. Salah satunya Zoom ini. Ketika keliling kemarin, salah satu yang atau bahkan cerita dari pimpinan ya Pak Angga ya, ternyata kompetitor nyorotin nih tentang Zoom kita. Meskipun cuma berapa, setelahnya Pak Angga? 40. Cuma kita konsisten nih. Belum ada yang ngelakuin nih. Ini diferensiasi nih. Diferensiasi, pembeda dengan brand yang lainnya. Kalau di yang lain, nggak tahu, ada nggak di Zoom? Kita juga lakukan yang namanya konsisten ya Bang ya. Yes. Kalau kemudian bahkan pimpinan kemarin ngomong jangan sampai libur ya Bang ya. Harus terus ada. Kita juga lakukan repetisi terus menerus. Yang kita hadirkan Zoom terus menerus setiap hari Rabu. Kemudian aset. Nah ini yang teman-teman kalau kemudian punya branding itu Masya Allah nih Bang ya. Kalau marketing sama selling kan tangible asset ya Bang ya. Kalau branding intangible asset ya Bang ya. Yes. Intangible asset ini aset yang bisa dinilai dengan uang meskipun itu nggak ada fisiknya ya Bang ya. Ya brand kemarin Sariwangi itu sampai berapa dibeli siapa Bang nggak? Oh iya. Tangible asset ya Bang ya. Benar. Bahasa sederhana ya Bang. Karena memang brand itu sudah ada nilai rupiahnya, aset jadi aset. Padahal itu bukan fisik, bukan toko, bukan tanah, tapi dia aset, brand. Nah ini Masya Allah kalau kemudian jadi. Dibantu slide berikutnya teman-teman. Nah ini pertanyaan lagi nih, diulangi lagi. Pentingkah atau penting tidak toko herbal punya branding? Ini kita mau merucut lagi nih Pak Angga. Ini kita sudah bahas branding, sekarang tentang branding toko herbal. Penting nggak sih kita branding toko herbal kita? Nah, beberapa teman-teman mengatakan, oh kalau kayak kami toko ini nggak perlu branding, Pak Eri. Nanti saya mau ganti-ganti nama. Sekarang ini, besok ini, tahun depan ini, 3 tahun lagi saya mau ganti lagi. Nah, coba dijawab. Coba yuk yang udah join di live Zoom maupun di live Instagram. Penting tidak toko herbal punya branding. Seperti yang tadi disampaikan Pak Erik itu, mau ganti nama, mau ganti tempat, mau ganti orang, mau ganti tampilan. Nah ini penting nggak? Penting nggak kita mempertahankan branding toko itu? Baik, sudah ada yang mulai jawab, Pak Ali Basalamah, penting. Nah dia berarti penting juga. Oh, penting Pak. Oke, semua menjawab penting Pak Erik. Jadi 3 yang sudah menjawab semua menjawab penting. Masya Allah. Nah, selanjutnya Mas, lanjut Mas.
Bantu Mas. Oke, ada jawab lagi nih. Penting. Oh ya, Masya Allah. Nanti kita sepakat ya. Sepakat bahwasanya branding toko itu penting. Sepakat semua ya, banget siap. Satu suara. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Pak Angga. Bagaimana bikin toko herbal supaya makin dikenal, punya branding, dan makin banyak closingan? Nah, bagaimana caranya? Kita geser lagi, Mas. Slide-nya, Mas. Nomor satu, bisa di screenshot atau di save teman-teman ya. Ketahui apa itu branding toko herbal? Coba dijawab lagi. Barangkali definisinya berbeda Pak. Apa itu herbal? Oke, yuk dijawab yuk, biar persepsinya sama apa yang mau kita bahas di sini. Nanti Pak Erik udah cerita banyak, ternyata persepsinya berbeda. Oke. Oh, silakan yang sudah join. Ketahui apa itu branding toko herbal? Yuk, yang sudah di kepalanya pengen nulis, yuk. Atau on kamera boleh Bang ya? Oh, boleh. On mic. Ya, silakan dicoba. Monggo. Ini siapa ini yang sudah buka mic ini? Ya, boleh. Oh, tidak ada. Langsung ketik aja. Supaya cepat diingat. Tuh, apa lagi? Apa lagi? Ini nanti memastikan materi yang depan tadi teman-teman paham nih Pak. Oke, siap. Ya. Kita buka slide-nya, Mas. Ya, dibantu slide-nya. Apa itu branding toko herbal? Oke. Nah, keluar ya. Oke, siap. Udah. Nah, ini ikatan emosional antara toko herbal kita dengan pelanggannya. Nah, ini definisi sederhana tentang branding toko herbal, Pak Angga. Apa itu? Ikatan emosional antara toko herbal kita dengan pelanggannya. Iya. Coba pertanyaan lagi nih muncul nih Pak Angga, teman-teman semuanya yang peserta Zoom Herbando Utama, jaring Herbando Utama dimanapun teman-teman berada. Selama ini, apakah sudah punya ikatan emosional antara toko Anda dengan pelanggan Anda? Nah, Oke. Tadi sempat ada yang menjawab Pak Erik sebelum ketika orang mencari obat herbal itu mereka langsung ingat toko kita. Masya Allah. Branding toko herbal menjadi rujukan utama pelanggan atas keluhan kesehatan yang dirasakan. Ingat herbal, ingat toko kita. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Nih, punya belum nih ikatan emosional antara toko Anda dengan pelanggan-pelanggan Anda? Ini jawabannya punya atau tidak gitu ya Pak Erik ya? Yang sudah punya ikatan emosional. Nah, kalau belum, mari kita bedah satu step by step-nya. Yang kedua, coba dibantu slide-nya Mas. Nah, kita buka lagi. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa goal kita bangun branding toko herbal? Goalnya apa teman-teman? Coba ada yang tahu? Apa goalnya kita bangun branding toko herbal kita? Oh, ini ada yang menjawab Pak Erik. Ikatan emosional dengan apotek Pak Erik. Oh, supplier berarti beli persisnya ini ya. Masya Allah. Produk bio ke apotek berarti persisnya seperti itu. Ada juga apa yang mau ditanamkan pada otak pelanggan dan calon pelanggan. Masya Allah. Ya ini belum caranya bagaimana. Lanjut Pak Erik. Poin nomor 2, yang tadi poin pertama, apa itu branding toko herbal? Yang kedua, apa goal yang kita mau bangun dengan branding toko herbal? Tadi slide Mas, geser, langsung aja dibuka. Nah ini teman-teman, tadi jawaban teman-teman ada berapa yang tepat tuh Pak. Oke. Geser lagi slide-nya. Nah itu. Branding toko herbal. Ini goalnya nih. Menancapkan brand toko herbal kita ke benak pelanggan. Menancapkan brand toko herbal kita ke benak pelanggan. Itu yang pertama Pak Angga. Yang kedua, menjadikan toko herbal kita top of mind. Di benak alam bawah sadar pelanggan. Kalau kita ngomong brand, coba
Yang ada di sini tuh pasti hanya 1, 2, 3. Nggak mungkin banyak-banyak. Makanya top of men. Oke. Nah, ya diingat di sini. Contoh. Apa, Pak? Misal, saya sebut teman-teman jawab langsung ya, cepat. Teman-teman langsung jawab cepat di chat. Ini nanti untuk gambaran. Apa sih top of men ini? Kalau saya sebut sebuah produk, teman-teman langsung jawab merek. Cepat, dengan cepat. Karena di sini tadi satu cuma 2 atau 2, 3 merek aja Pak Angga. Sama boleh berarti jawabnya. Gimana? Kalau dijawab sama boleh berarti. Boleh. Coba teman-teman jawab sabun. Sabun. Apa coba yang ada di kepala teman-teman? Cepat, langsung. Nggak perlu banyak mikir. Sabun. Oh, 1. Give. Cepat, langsung. Coba lagi. Langsung. Yuk, next, left boy. Oh, nggak usah mikir, langsung aja. Looks. Oke, left boy lagi. Oke. Looks. Coba. Oke. Sunlight. Oh, Nivea. Life boy. Zen. Harmony. Oke. Itu yang namanya top of men. Coba sekarang tanya lagi. Pasta gigi. Coba jawab cepat. Pasta gigi. Ayo. Pasta gigi. Coba. Pepsodent. Jawab cepat. Nggak usah mikir. Ciptaden. Jawab cepat. Nggak usah mikir. Siwak. Colgate. Oh, ada siwak juga. Jawab cepat. Nggak usah mikir. Oke. Coba. Ayo. Sekarang tanya teman-teman. Sampo. Lanjut. Sampo. Jawab cepat. Sampo. Clear. Pantene. Sampo. Zinc. Sunsilk. Clear. Pantene. Clear. Nah, itu namanya top of men. Oke. Apa yang ada di kepala ini? Oke. Nggak mungkin semua merek itu di sini Pak Angga. Oke. Hanya merek-merek yang brandingnya sudah nancep di kepala yang kemudian kita ingat. Oke, siap. Nah, gimana caranya pelanggan-pelanggan kita, masyarakat di sekitar kita, customer kita itu kalau kemudian pengen cari herbal tuh ingatnya tuh toko ada. Oke. Ingatnya tuh toko ada atau Anda gitu nah. Oke. Apalagi pertanyaannya? Coba teman-teman chat obat kuat. Coba apa yang keluar coba? Obat kuat. Kayaknya lagi-lagi semua kan Bang ya yang Tuh, ini Bibu juga ada. Ada. Coba obat kuat apa? Elmen. Ciatura, Just X, Latix X Max. Obat kuat. Oke. Borneo. Koroceng. Top libido. Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan top of men. Oke. Bagaimana kemudian kalau kita ngomong branding, gimana kemudian kita menancapkan di benak pikiran pelanggan, masyarakat, customer itu nama kita, Pak. Oke. Ketika kemudian dia sakit, kemudian dia butuh solusi, butuh herbal, dia hanya ingatnya itu ingat kita. Oke. Dan ini yang terakhir, goal branding, yang terakhir yang nomor 3 ya, membuat toko herbal yang lain tidak relevan. Yang diingat cuma kita tok soalnya. Oke, siap. Berarti sudah nyambung teman-teman ini Pak. Lalu berikutnya. Lebih tajam nih. Top of men ini. Bacanya gimana Mas Rif? Iya, benar ya. Top of men ya. Top of men ya ini. Ada Mas Ridwan dikoreksi Mas. Nah ini journey-nya Pak Angga. Journey-nya. Gimana biar nanti nama kita, nama toko herbal kita itu menancap di benak pikiran dia, pelanggan kita, market kita, konsumen kita, customer kita. Ini journey-nya Pak Angga. Dari unaware itu tidak tahu, kemudian brand, gimana bacanya Mas? Brand recognition. Brand recognition, yaitu pengakuan. Oh iya ono
toko herbal di sana. Jenenge Kai Herbal Utama. Habis nggak tahu kemudian pengakuan tuh. Oh, ada di Jalan Magelang Jogja toko herbal Utama. Yang awalnya nggak tahu jadi pengakuan Pak Angga. Setelah pengakuan, gimana geser lagi nih? Gimana dia bisa mengingat bukan hanya sekedar pengakuan tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi mengingat Pak Angga. Makanya salah satu strategi yang pernah kita lakuin, masang beberapa titik spanduk Herbal Utama di sini Bang ya, kita kepung. Iya. Spanduk, kemudian kita buat brosur, open, Pak Angga, open apa? Kalau ada buka toko di sini tuh Bang Angga. Betul nih Bang, brosur Bang Angga. Bikin brosur. Yang ditempel di apa? Yang apa sih namanya? Opening itu ya. Opening. Kita buat brosur khusus opening. Kalau ini di sini kita buka toko herbal utama nih di sini nih. Nah ini gimana nih caranya, PR-nya atau apa yang kita lakuin yang kemudian tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi mengingat, yang sudah mengingat itu gimana sampai di alam bawah sadarnya Pak. Oke, siap. Dari top of man. Oke, siap. Ngelinduri herbal utama gitu Pak. Betul. Nah, ini keren sampai di tingkatan seperti itu Pak Angga. Sampai di tingkatan seperti itu. Tergambar ya teman-teman ya. Di sini nih. Lanjut. Nah, ini ada tips dan triksnya bagaimana menjadikan brand top of man. Nah, untuk toko herbal Anda, teman-teman. Yang pertama, memiliki brand identity yang kuat. Milikilah brand identity yang kuat. Kalau ngomong brand identity yang kuat ini, saya ingat beberapa kisah, Pak Angga. Ada yang kemarin ketika kita keliling, beberapa yang pernah tahun vakum nggak jualan produk herbal utama, Pak Angga. Tapi tokonya tetap buka. Eksis. Cuma kalau aku lihat sampai vakum setahun. Dan beliau dan tim jualin produk lain, produk sebelah. Salah satu komentarnya membandingkan produk kita dengan produk yang ketika vakum dijualnya itu. Kalau produk kita itu apa namanya Pak Angga? Brand identity-nya itu jelas. Kemasannya itu enak, mudah dikenali. Hijaunya jelas. Brand identity-nya jelas. Nggak neko-neko dan nggak aneh-aneh. Dia nampak jelas, terlihat jelas. Nah, ketika vakum, salah satu yang mereka jual, beliau jual dan tim itu, produk sebelah yang kemudian brand identity-nya itu nggak jelas. Dalam artian itu, contoh misalnya Pak, produk kasus itu aneh-aneh Pak. Sing piramida, sing setengah kotak, sing bulat, aneh-aneh. Namanya juga aneh-aneh dia bilang gitu. Namanya ono sing gini Pak Heri, kayak gini. Pengucapannya itu susah. Ini kan termasuk brand identity ya Bang. Benar ya? Sedangkan di Herbal Utama itu Masya Allah produk-produknya kan brand identitasnya itu kuat Pak. Flamatik, enak kan? Flamatik, Care, nggak jelimet itu loh Pak. Artinya jelimet itu. Iya pengucapannya mudah. Nah ini teman-teman kalau punya toko herbal sudah nggak usah aneh-aneh nama-namanya, yang mudah diingat, yang gampang diingat di sini. Kalau pengucapannya aja sulit, gimana mau diingat Pak? Iya nggak Pak? Contohnya apa Pak? Yang sulit itu yang namanya panjang, yang sulit diingat itu. Gitu, nanti nyebutnya gitu. Ya. Toko herbal berkah, mulia, sejahtera sampai hari kiamat. Ya nanti yang diingat panjangnya itu. Panjangnya itu ya Pak. Nah ini teman-teman harus mulai pikirin kalau benar-benar teman-teman sudah mulai mikirin brand.
bikin toko herbal berkah sudah itu aja. Toko herbal berkah, udah simpel banget itu. Toko herbal Erik ya sudah, Pati Herbal. Nah, yang punya brand identity yang kuat gitu. Kemudian yang kedua, buat tagline dan slogan yang menarik. Buat tagline dan slogan yang menarik. Punyalah tagline dan slogan yang menarik. Sebagaimana yang tahu punya tagline dan slogan apa Pak Angga? Solusi sehat keluarga Anda. Nah, solusi sehat keluarga Anda. Menarik nggak ya coba? Solusi sehat keluarga Anda. Dan ringan banget. Solusi sehat keluarga Anda. Menarik, gampang diucapkan dan ingat. Gampang diingat. Yang ketiga, ialah berikan pengalaman berbelanja yang menarik. Nah, ini salah satu strategi gimana biar tadi top of mind. Berikan pengalaman belanja yang menarik, yang berkesan menarik. Jangan biasa-biasa saja. Kemudian nanti kita bahas di belakang. Kemudian bangun branding dengan konsisten. Nah, ini penting Pak, konsisten. Jangan berubah-ubah. Konsisten. Terus kalau Anda sudah ngomong toko herbal saya itu warnanya hijau, yes hijau terus itu. Hijau terus, jangan berubah-ubah. Kalau settingannya seperti ini, ya wis seperti ini aja, jangan berubah-ubah. Biar orang itu nggak bingung. Teringat ketika kita, ikut ya. Waktu kita kunjungan lupa nggak belajar sama Pak Agus dan Pak Andi ketika itu di salah satu industri jamu di Solo Karanganyar Pak. Oh. Nah di sana kita salah satu agendanya itu keliling. Nah ketika keliling untuk industri jamu herbal yang sudah lama, Masya Allah, jadi salah satu top di Indonesia Pak Angga. Okay. Perusahaan jamu raksasa. Ketika kita keliling, produknya tuh unik-unik Pak Angga. Ada produk jamu habis bersalin dengan kemasan yang jadul dan kalau kita ngomong sekarang tidak menarik banget. Ada untuk pria perkasa dengan fotonya salah satu artis top ibu kota zaman dulu, zaman sekarang. Nah, jadul. Habis beranak, kemudian singset dan segala macam yang itu kemasannya memang jadul-jadul. Nah, ketika kita tanya, kenapa kok nggak ganti kemasanmu? Kenapa kok nggak refresh bang ya? Ganti kemasan, ganti apa namanya? Refresh bang ya. Kenapa nggak di refresh? Biar lebih modern, lebih cantik, lebih bagus. Yang pemandunya dia bilang, manajernya itu dia bilang ini, Pak, kalau kami ganti, ini jadi misal artis yang sekarang atau lebih modern, tambah laku Pak. Karena market kami, pelanggan kami, customer kami itu bilang brand itu ya ini kemasannya Pak, bukan yang lain. Nah ini pentingnya konsistensi Pak. Konsistensi. Harus terus-menerus hadir dengan wajah yang sama, dengan kita. Orang nanti bingung mau nangkap. Ini kemarin toko berkah, sekarang toko herbal mulia, bisa toko herbal lain lagi Pak. Orang bingung, nggak jadi nancep dari top of mind-nya. Selanjutnya, tips dan triksnya biar dari top of mind itu milikilah program untuk pelanggan Anda. Nah, ini Masya Allah Pak Angga, beberapa tips and trik untuk menancapkan menjadi top of mind di benak customer, di benak pelanggan, di benak pasien-pasien kita Pak. Tergambar ya teman-teman, Lanjut. Mungkin sampai di sini dulu Pak Erik. Oh iya, zaman sudah mau habis dan kita sudah menjanjikan buat penonton setia yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, kita akan memberikan giveaway besar-besaran. Ini kita akan Pak Erik akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan giveaway tersebut, yaitu subsidi untuk branding toko Anda. Ini ada 49, sebagiannya ada tim kami dan sebagian lain mungkin user atau bagaimana, tapi teman-teman
bisa mengikuti itu stokis, distributor dan agen. Ya Pak Erik ya. Iya, jaringan depan utama. Jaringan resmi yang terdaftar sebagai stokis, distributor atau agen. Nah, caranya bagaimana Pak Erik? Ini yang mau kita tawarin tentang branding untuk teman jaringan depan utama, dan kita mau jadiin program. Kalau teman-teman perhatiin khas pojam, pasti ada yang namanya pojam jago, pojam sido muncul. Oke, ada neon box-nya ya Pak Erik ya. Ada neon box-nya, betul Pak Angga. Oke. Nah, kita mau berikan subsidi, meskipun tidak banyak banget, 200.000 ke teman-teman semuanya yang mau bikin neon box untuk tokonya, Pak. Oke. Nilai 200.000. Oke. Nah, ini nanti syarat ketentuannya, Pak Angga. Teman-teman belanja ke tempatnya belanja masing-masing, biasa belanja di mana. Kalau dia agen ke distributornya, kalau dia distributor ke stokisnya, kalau stokis ke kami, ya, itu nanti senilai 2 juta, kita berikan subsidi 200.000 untuk buat neon box kecil. Itu nanti harapannya bisa nempel logo brand Herban Utama, kemudian di bawahnya bisa dikasih tulisan nama toko Anda. Itu Pak. Baik, seluruh peserta Zoom, live Zoom maupun di live Instagram, di jaringan resmi Herban Utama, stokis, distributor maupun agen bisa mengikuti giveaway besar-besaran dari Pak Erik. Cukup dengan belanja, nanti teman-teman bisa kirimkan bukti belanjanya senilai minimal 2 juta rupiah, teman-teman akan mendapatkan subsidi untuk membuat neon box sebesar 200.000 rupiah. Ini berbatas sampai kapan Pak Erik? Berbatas seminggu Pak, nggak sampai Juni pekan depan yang akan datang. Oke, siap. Cara daftarnya ke nomor siapa Pak Erik? Nanti kalau udah belanja, kemudian buktinya dikasihkan ke nomornya. Oke, bisa dikirimkan ke nomornya Pak Arif Darmawan. Tolong dituliskan nomornya. Oke, Pak Arif bisa diketikkan nomornya Pak Arif. Iya. Pak Arif, halo. Oke. Nanti teman-teman bisa nuliskan pendaftaran. Jadi yang dikirimkan Pak Arif, identitas teman-teman, kemudian foto bukti transaksinya. Sama data termasuk distributor siapa atau agen siapa Pak Angga. Oh iya, kami bisa lacak. Ini Pak Arif belum nulis. Nomornya Pak Arif. Angga. Yang dibantu, teman-teman bisa di-save nomornya beliau, Pak Arif Darmawan. Iya. Yang udah punya neon box bisa dialihkan nggak uangnya? Masya Allah. Oke, sementara belum bisa ya Pak Erik ya. Mau ditambahkan neon box-nya Herban Utama khusus di sebelahnya gitu bisa. Tapi kalau dialihkan dalam bentuk lain, kayak ini programnya khusus branding dengan neon box di depan toko. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, sekali lagi yang sudah bergabung dari awal sampai akhir bisa mengikuti giveaway ini. Yaitu caranya dengan mengirimkan pendaftaran identitas teman-teman ke nomornya Pak Arif yang sudah tertera di situ. Kemudian juga identitas stokis atau distributor tempat yang biasanya ngambil. Dan bukti transaksinya minimal 2 juta rupiah akan mendapatkan subsidi membuat neon box sebesar 200.000 rupiah. Masya Allah. Berlaku sampai hari Selasa depan. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait branding atau terkait program subsidi neon box ini. Nanti teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat. Mungkin pertanyaan langsung ke Pak Erik atau Pak Arif. Oke. Pak Erik, closing statement untuk Zoom kita di pagi hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, sharing-sharing kita bersama tentang branding bermanfaat buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya Pak Angga ya. Pembahasannya belum tuntas.
Oke, separuh perjalanan. Sekali lagi harapan kami materi Zoom yang kita berikan rutin setiap Rabu ini bisa membantu teman-teman semuanya, Pak Angga, bagaimana berjualan lebih mudah, kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan produk kesehatan solusi. Oke, Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri dan saya kepada Pak Angga. Ada satu pertanyaan, Pak Erik. Baru saja kemarin habis belanja berlaku enggak? Belum Ya, pokoknya mulai hari ini ya. Iya. Mulai 15 Maret sampai pekan depan hari Selasa. Nanti hari Rabu mau diumumkan? Iya, kita umumkan nanti siapa aja yang ikutan program ini, Pak. Oke, iya. Yang untuk desain neon pop dari siapa, Pak Erik? Kalau di sana bisa bikin, bisa dari teman-teman. Kalau kemudian Kota Roa kesulitan, bisa kami bantu juga ya, Bang. Oke, siap. Itu. Baik, rekan-rekan semua yang sudah bergabung di live Zoom Event Utama ataupun di live Instagram dan live Facebook Erik Arya, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk meningkatkan sales dan branding teman-teman. Insya Allah kita berjumpa di live Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.